Oke, setelah jurnal umumnya jadi, ini tanpa coret-coretan ya, seperti ini bentukannya. Silakan dibayangkan atau nanti di file yang saya kirim ada jurnal umum yang rapi dan bersih tanpa coretan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita posting ke buku besar ya, buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar tuh tahap lanjutan setelah jurnal umum. Jadi setelah dibuat jurnal umum ini kan masih umum banget per hari kan. Lalu kita pindah ke buku besar. Bedanya pada buku besar ini kita kelompokkan ke tiap-tiap akun ya. Akun yang spesifik, bukan cuma 5 akun tadi, tapi semua akun spesifik. Jadi di sini ada kas, nanti kita buat sendiri untuk buku besarnya kas. Kemudian kita sendirikan modal. Jadi kas nanti yang masuk di buku besar kas ada tanggal 1, mana lagi yang ada kas? Tanggal 2, tanggal 3, 4, 10, kemudian tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, dan seterusnya. Semuanya yang ada kaitannya dengan kas, kita masukkan ke buku besar bagian kas. Jadi ini udah per bagian, udah rinci, oke? Udah lebih spesifik. Lanjut, nggak cuma kas, ini semuanya kita buat buku besar. Jadi semua akun yang ada di sini, semua beban-beban itu satu buku besar sendiri ya. Ini untuk kas, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa. Yang penting mewakili 5 akun utama. Jadi ada kas, piutang, kemudian perlengkapan kan masing-masing satu. Kemudian ini ada sewa dibayar di muka, meskipun hanya 1 kali transaksi tetap dibuatkan buku besarnya untuk sewa dibayar di muka. Lanjut utang usaha, kemudian pinjaman bank, modal, pendapatan jasa, dan yang terakhir beban gaji. Ini beberapa nggak saya buat tabelnya karena cukup mewakili gitu ya, cukup mewakili di akun-akun tersebut karena kan banyak sekali kalau dibuat. Jadi kita jelaskan cara memasukkannya saja, oke. Mulai dari kas, lihat di sini kas tanggal berapa dari jurnal umum. Tanggal 1 itu kas 500 juta di debit. Langsung kita tulis tanggal 1. Keterangannya apa? Lihat kasusnya itu sebagai investasi. Oke, sebelum kita masuk ke kasus, mungkin Ibu jelaskan dulu untuk tabelnya. Tabelnya kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom ya. Jadi ada tanggal, keterangan, kemudian referensi, ini nomor, kemudian ada debit, kredit. Nah, ini lihatnya di jurnalnya. Jadi sesuaikan dengan jurnal itu pas di debit, di sisi debit atau di sisi kredit. Kemudian saldo, ini pergerakan saldonya. Jadi nambah atau ngurangnya itu di saldo. Dan ini nanti sesuai dengan saldo normal yang kemarin kita bahas. Jadi untuk aktiva saldo normalnya di debit. Oke, jadi semuanya akan di debit. Di debit masih aktiva. Kemudian ini juga di debit. Kemudian utang usaha. Utang usaha itu kan masuknya kewajiban saldo normalnya di kredit, jadi dia hanya diisi di sisi kredit. Pinjaman juga kredit, modal sama kayak kewajiban, saldo normalnya di kredit, jadi yang kita isi kredit. Pendapatan saldo normalnya di kredit juga. Dan beban, ini semua beban, tapi yang Ibu tulis cuma beban gaji, saldo normalnya di debit, jadi kita tulis untuk saldonya di sisi debit. Ini tadi gunanya kita menghafalkan kelima akun dengan caranya sendiri. Jadi dengan saldo normal ini akan sangat membantu kita dalam membuat lanjutan transaksinya. Oke, kita ulangi. Kas, terkait kas itu ada di tanggal 1. Oke ya, kita lihat jurnal umumnya ya. Ada di tanggal 1 sebesar 500 juta. Kemudian di sisi debit, jadi kita tulis keterangannya investasi 500 juta. Saldonya 500 juta di debit ya. Kemudian tanggal 2 ada lagi kas. Kemarin apa? Pembelian, perlengkapan, dan peralatan. Totalnya 25 juta. Tinggal masukkan sini. Pembelian, peralatan, dan perlengkapan sebesar 25 juta. Karena ini di sisi kredit, oke. Jadi di sini pun kita tulis di sisi kredit. Karena kredit berarti untuk saldo itu kan menyesuaikan. Jadi awalnya 500 juta di kredit 25, berarti kan dikurang menjadi 475. Lanjut lagi, tanggal 3 ada sewa dibayar di muka, kasnya keluar. Pembayaran sewa sebesar 12 juta. Di sini kas bener ya di sisi kredit.
Jadi di sini di sisi kredit 12 juta menjadi bersisa 463. Terus di tanggal 4 itu nambah, dapat pendapatan jasa, kasnya masuk 15 juta. Berarti pendapatan jasa kas di debit 15 juta masuk, oke. Masuk 15 juta berarti yang tadi 463 kalau di debit nambah jadinya 478. Begitu seterusnya sampai semua akun-akun yang terkait kas selesai dimasukkan ke dalam tabel ini. Ini ada beberapa yang Ibu lewati. Yang terakhir itu beban gaji, biaya listrik dan air dan telepon di tanggal 31 itu kasnya dikredit sebesar 3.200.000. Jadi saldo terakhir untuk kas adalah sebesar 274.400.000 rupiah. Selanjutnya kita mulai piutang. Gimana ngurutin pembuatan tabelnya? Diurutkan per akun. Jadi selesaikan dulu aktiva. Semua aset semua selesai, baru ke kewajiban selesai, baru ekuitas selesai, baru pendapatan, dan yang terakhir baru beban. Itu ya. Piutang juga sama, piutang saldo normalnya di debit, piutang di jurnal umum kita ada di tanggal 11 yang pertama. Ini ya, piutang usaha sebesar berapa? 25 juta. Jadi kita tulis di sini perhitungan. Jadi pendapatan yang diperhitungkan belum masuk uangnya. Jadi keterangan perhitungan di debit 25 juta. Jadi saldo kita ada di debit 25 juta. Lanjut tanggal 16 ada piutang lagi. Nih sebesar 21 juta di sisi kredit kan piutangnya kalau yang ini. Berarti kita juga tulis pembayaran. Piutangnya di kredit sebesar 21 juta menjadi bersisa 25 dikurangi 21 menjadi sisa 4 juta rupiah. Begitu seterusnya ya. Perlengkapan juga. Perlengkapan kita lihat di sini perlengkapan ada di tanggal 2 pembelian ya sebesar 5 juta. Jadi kita tulis di sini pembelian tunai perlengkapan kantor 5 juta di debit. Jadi saldonya 5 juta. Oke. Ada lagi nggak beli perlengkapan? Ada di tanggal 15. Belinya sebanyak 10 juta. Oke, jadi ditulis pembelian secara kredit 10 juta lagi di debit, jadi total peralatan ada 15 juta. Sewa dibayar di muka sama juga cara masukkannya sama ya standar karena ini masih aktiva. Coba kita lihat yang utang usaha, ini kan sudah kewajiban. Utang usaha di jurnal umum kita ada di tanggal 15. Nih, utang yang pertama kali kita lakukan tanggal 15 sebesar 40 juta. Kita masukkan ke dalam buku besarnya. Pembelian, perlengkapan dan peralatan tadi kan sebesar 40 juta, dia di kredit. Saldo normalnya memang di kredit, jadi tinggal dipindahkan saja di sisi kredit. Debitnya kosong. Oke, yang sini kosong. Ini pun kalau pas aktiva tadi sisi debit yang kepakai berarti kreditnya kosong. Kalau sampai ketulis di kredit berarti terjadi kesalahan. Oke, ada lagi untuk utang usaha ada di tanggal 18. Tuh, utang usahanya kita bayar utang 28 juta. Gimana nih nulisnya? Pembayaran hutang tanggal 18 di debit kan di sini sisi debit. Oke, 28 juta. Jadi di sini juga tulisnya di debit 28 juta. Karena tadi kreditnya 40. Oke, kalau di debit berarti terjadi sebaliknya, dikurangi 40 dikurangi 28 menjadi 12 juta. Pinjaman bank juga sama, jadi tiap kita angsuran, ini kan di awal dan ini angsurannya ya. Langsung saja saldo normalnya di kredit, kalau diangsur kan di debit, berarti langsung dikurang gitu. Terakhir saldonya ada 50 juta. Lanjut ke modal kita. Modal itu kan udah masuk akun ekuitas ya, ekuitas sendiri. Jadi kita lihat modalnya ada di tanggal 1. Modal awal sebesar 500 juta di sisi kredit. Jadi kita langsung masukkan tanggal 1 modal awal di sisi kredit sebesar 500 juta. Oke, kemudian untuk privo yang pengambilan uang pemodal sendiri, pemilik itu nanti ada akunnya sendiri, jadi nggak mengurangi modal. Jadi kita bikin buku besar untuk privo, nanti ada di
file ya yang sudah saya kirimkan. Lanjut ke pendapatan jasa yang agak banyak kita jelaskan ya. Ini kan udah pendapatan sendiri akunnya. Pendapatan jasa kita ada di tanggal 4 yang pertama kali sebesar 15 juta di sisi kredit. Biasa tulisnya ya, sama seperti tadi modal dan pinjaman, karena dia saldo normalnya di kredit, jadi penerimaannya di sisi kredit jadi 15 juta ditulis di sisi kredit. Kemudian tanggal 11 ada lagi pendapatan jasa sebesar 25 juta. Tulisnya gini, perhitungan pendapatan jasa 25 juta. Jadi langsung 15 sama-sama kredit jadi ditambah 25 menjadi 40. Kemudian lanjut lagi tanggal 20. Ada perhitungan pendapatan jasa juga tapi belum dibayar sebesar 38 juta. Jadi saldo normalnya sekarang 78 juta di sisi kredit. Pokoknya kalau saldo normalnya apa, kemudian di sininya apa, itu sebaliknya dikurangi. Tapi kalau sama kayak saldo normalnya, tinggal ditambah-tambah aja. Lanjut, beban gaji, pembayaran beban sama kayak harta ya. Jadi pembayaran, bayar gaji di debit 4.800.000 tanggal 10. Saya ulangi, bayar gaji tanggal 10, kita lihat. Bayar gaji tanggal 10 itu di debit 4.800.000. Jadi kita juga tulis di sini di debit 4.800.000, di sini di saldo sisi debit 4.800.000. Tanggal 25 kebetulan tidak dibuat di jurnal, tapi benar-benar kita melakukan pembayaran gaji juga sebesar 4.250.000 ya. Jadi langsung sama-sama debit, tinggal ditambah aja 48 tambah 4.250 menjadi 9.050.000. Ini diselesaikan sampai semua akun sudah dibuat tabelnya. Itu namanya tahap posting ke buku besar.